Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang sama berbahagia, pemprogram mata kuliah Fisika Perairan. Hari ini kita akan mengadakan kuliah kelima, yaitu Hukum Archimedes pada bidang perikanan. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah apabila satu benda dicelupkan, sebagian atau seluruhnya ke dalam secair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat secair yang dipindahkan benda tersebut. Nah, dari hukum ini akan terbentuk 3 respon dari benda terhadap fluida atau zat cair. Yang pertama yaitu ya benda terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, kemudian respon yang kedua, bentuk benda adalah melayang jika massa jenis sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang terakhir, benda itu tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, secara simpelnya rumus hukum Archimedes seperti ini ya. Gaya ke atas atau FA itu sama dengan massa jenis zat cair dikali volume zat cair dikali percepatan gravitasi. VA ini adalah volume air yang terdesak, bukan volume zat cair, volume air yang terdesak. Nah, kita coba ya, bagaimana apabila benda itu dalam keadaan tenggelam. Nah, kita lihat gaya yang bekerja itu ada yang namanya gaya berat. Ini gaya berat W, gaya Archimedes A dengan gaya normal. Ya. Bila dalam keadaan seimbang, maka W ini sama dengan FA. W akan sama dengan FA. Sehingga jika W berat benda ini adalah massa benda kali percepatan gravitasi, sedangkan FA adalah massa fluida dikali percepatan gravitasi. Bila volume benda sama dengan volume fluida yang dipindahkan, maka FA ini sama dengan, kita pindahkan ya, ini massa jenis fluida dikali volume benda dikali percepatan gravitasi. Nah, bila W itu lebih besar, ini W lebih besar daripada FA, maka benda akan tenggelam. Nah, kita substitusi rumus W ini dari sini ya. Kita pindahkan ke sini. Sedangkan F itu kita ambil dari sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita lihat. Kita masukkan MB kali G itu sama dengan ternyata ini ya. Rho B ini ya. Rho benda kali volume benda kali percepatan gravitasi. Nah, ini juga ya sama rho fluida dikali volume benda yang dimasukkan dalam fluida. Nah, ternyata ini masuk ya. Saling mematikan. Berarti apabila massa benda tenggelam, maka disimpulkan akan seperti ini ya.
massa jenis benda akan lebih besar daripada massa jenis zat cair atau fluida. Nah, bagaimana dengan benda melayang ya? Nah, benda melayang sama ya seperti tadi. Benda melayang itu ini ya, W sama dengan FA. Ini ya, seperti ini. W gaya apungnya atau FA-nya atau gaya Archimedes-nya FA akan sama. Maka benda itu akan melayang. Di mana posisi benda itu kira-kira berada sekitar pertengahan dari kedalaman fluida. Kita masukkan W itu massa benda dikali gravitasi, sedangkan FA itu rho benda kali volume benda kali gravitasi, percepatan gravitasi. Sama ya, masukkan ternyata rho benda sama dengan rho dari fluida. Nah, bagaimana dengan benda terapung? Ya, benda terapung seperti ini. Benda terapung apabila massa jenis benda itu lebih kecil ya daripada gaya apung. Seperti tadi yang pada rumus sebelumnya kita masukkan massa benda dengan massa benda kali gravitasi ini akan lebih kecil daripada percepatan massa jenis fluida dikali volume benda yang terdesak kali gravitasi. Nah, coba kita masukkan massa benda ternyata rho benda kali V benda kali percepatan gravitasi. Ya ini sudah saling mematikan, mati, maka massa jenis benda akan lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, ini dalam keadaan benda terapung. Nah, coba kita buat latihannya. Ya. Bagaimana penerapannya di bidang perikanan? Nah, seperti pada pembuatan pakan terapung ya tentunya bahan yang pakannya digunakan itu dulu dimasukkan namanya ke mesin extruder supaya pelet menjadi berongga dan volumenya menjadi besar sehingga dia akan terapung. Nah, kenapa ada pelet terapung? Ini untuk memberi pakan ikan yang memiliki feed habit atau kebiasaan cara makan di permukaan. Nah, ini kita lihat contohnya seperti ikan mas. Ini kita modifikasi ikan mas supaya bisa makan di permukaan. Yang kedua, pakan dibuat berdasarkan bentuk mulut ikan. Kita lihat bentuk mulut ikan mas ini cenderung terminal ya, jadi dia bisa membuka ke atas dengan posisi bisa mengambil makanan dari permukaan atau uptake, food uptake dari permukaan. Nah, bagaimana dengan ikan yang berada di dasar perairan? Nah, ini dibuat pelet yang padat dan tidak berongga. Nah, ini biasanya untuk jenis ikan atau hewan budidaya yang memiliki feed habit di dasar perairan. Nah, seperti ikan ini, termasuk udang itu di dasar perairan. Karena sifatnya scavenger. Scavenger itu menjelajah di dasar perairan untuk mencari makan di malam hari. Nah, ini feed habit dari udang.
termasuk ikan ini ya. Ini ikan botia ya. Di mana ada alat perabanya ya memang untuk mendeteksi pakan yang ada di dasar perairan. Nah, tentunya pakan ini dibuat berdasarkan bentuk mulut ikan. Kalau bentuk mulut ikan cenderung membukanya ke bawah seperti ini, maka pakan ikan yang akan diberikan adalah pakan ikan yang tenggelam. Nah, oke, kita buat contoh soal ya. Nah, pada pembuatan pelet dibuat campuran pakan dengan massa 5 kg dan volumenya 4 liter. Setelah ditimbang massanya 5 kg, tetapi volumenya ternyata cuma 4 liter. Nah, bila massa jenis air budidaya itu 1,1 gram per cc, nah tentukan pakan tersebut terapung atau tenggelam dalam perairan. Nah, kita jawab, kita tentukan dulu. Massa pelet itu, massa peletnya 5 kg, berarti kita konversi ke gram menjadi 5.000. Volumenya setelah dimasukkan di liter, ternyata hanya 4 liter. Nah, atau 4.000 cc. Ini media air itu 1,1 gram per cc. Nah, kita selesaikan. Nah, jadi kita cari massa jenis pelet itu tidak lain dan tidak bukan adalah massa pelet dibagi volume pelet. Nah, massa jenis pelet, nah kita masukkan angkanya 5.000 per 4.000 atau 1,25 ya. 1,25 gram per cc. Kita lihat raw pellet ini massa jenis pellet 1,25, sedangkan massa jenis media ini 1,01. Berarti massa jenis pellet lebih besar daripada massa jenis air media. Sehingga pellet ini yang dibuat akan tenggelam kalau dia ditebar di media budidaya. Nah, coba kita buat contoh soal kedua. Nah, ternyata massa kilogramnya, massanya adalah 6 kg. Massa pelletnya 6 kg. Setelah dimasukkan di dalam mesin extruder, volumenya itu mengembang menjadi 10 liter. Nah, bila massa jenis airnya sekian, 1,04 gram per cc, nah tentukan pakan tersebut terapung atau tenggelam dalam media budidaya. Nah, jawabnya kita tentukan dulu massa pelletnya ini 6 kg, berarti 6.000 gram. Volume pelletnya adalah 10 liter atau 1000 cc. Massa jenis air media 1,01 gram per cc. Kita cari massa jenis pellet. Massa jenis pellet itu tidak lain adalah massa pellet dibagi volume pellet. Massa pellet 6.000 per 10.000. Berarti dapat massa pellet 0,6 gram per cc. Kita lihat. Massa pelletnya 0,6 gram per cc, sedangkan massa airnya ini massa jenis air ya. Massa jenis pellet 0,6 gram per cc, massa jenis air 1,01. Berarti massa pellet lebih kecil. Massa jenis pellet lebih kecil daripada massa jenis air media. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan pellet ini apabila ditebar di perairan akan terapung. Nah, oke. Sekarang contoh ketiga. Pada pembuatan pellet terapung untuk ikan bandeng dibuat campuran pakan dengan massa yang belum diketahui. Setelah diolah pada mesin extruder, volumenya menjadi 8 liter. Bila massa jenis air budidaya 1,1 gram per cc, nah tentukan berapa massa yang dibutuhkan agar terapung dalam media perairan.
Kita mau buat pakan yang terapung, masanya harus berapa supaya dia bisa terapung. Nah, ini diketahui volume pelletnya 8 liter. Nah, volume pellet yang kita butuhkan nanti adalah 8 liter. Nah, massa jenis air seperti ini. Nah, cara menyelesaikannya, karena kita ingin pakannya terapung, maka massa jenis pellet harus lebih kecil daripada massa jenis media budidaya. Nah, massa jenis pellet itu massa pellet per volume pellet. Nah, karena kita inginkan massa jenis pellet lebih kecil dari massa jenis media, kita masukkan ini ya, massa jenis pellet per volume pellet harus lebih kecil daripada 1,1 gram per cc. Nah, kita pindahkan angkanya. Karena volume pellet sudah ada, pindahkan. Massa pelletnya ini harus lebih kecil daripada 8.800 gram. Nah, massa yang kita buat nanti apabila massanya 8.800 gram, maka dia akan terapung. Kalau lewat dari ini, maka dia akan tenggelam. Karena soalnya menuntut kita untuk mencari massanya supaya dia terapung, nah maka ya massa dari pellet ini tidak boleh lebih dari 8.800 gram. Oke, contoh soal yang keempat. Sama ya. Pembuatan ikan bandeng ya. Pembuatan pellet ikan bandeng, campuran pakanannya belum diketahui. Setelah diolah di mesin extruder, volumenya menjadi 12 liter. Nah, bila massa jenis airnya 1,1 gram per cc, nah tentukan massa pakan yang dibutuhkan agar terapung dalam media, ya, terapung dalam media budaya. Apabila kita menginginkan 0,5 gram, ya, massa jenis pellet 0,5 gram per cc. Nah, ini diketahui volume pelletnya 12 liter. Massa jenis air 1,1. Penyelesaiannya sama ya. Raw pellet sama dengan massa jenis pellet dibagi volume pellet. Massa pellet itu sama dengan pellet massa jenis pellet dikali volume pellet. Nah, karena kita inginkan massa jenis pellet itu 0,5, kita akan kalikan dengan volume pelletnya. Nah, ternyata kita dapat massanya 600 gram. Jadi untuk mendapatkan massa jenis 0,5 gram, kita butuhkan 600 gram pellet yang bila dimasukkan ke dalam mesin extruder ya, akan menjadi 12 liter. 0,5 ini akan lebih kecil daripada 1,1, maka pelletnya akan terapung. Oke, saya kira cukup kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jaga kesehatan, stay at home, dan beribadah di rumah saja. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.